Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan memberitahu kepada ibu bapak semua tentang AKM. AKM itu apa? AKM itu adalah asesmen kriteria minimal. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Abdurrahman Sigit, SPD. Saya sebagai guru yang mengajar di SDN 1 Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Ya, mungkin ibu bapak barangkali belum tahu apa itu AKM. AKM adalah asesmen kriteria minimal sebagai pengganti dari UN. Ya, mungkin ibu bapak belum tahu caranya untuk daftar AKM. Pertama-tama cari saja di Google guru belajar, lalu cari, lalu nanti klik program multiseri. Lalu daftar seri AKM. Ini saya pakainya merekamnya pakai HP, handphone. Merekamnya menggunakan handphone, dan saya pakai Opera Mini. Boleh pakai browser yang lain, misalnya Firefox atau itulah ya, atau Google Chrome. Oke. Di sini ibu bapak harus punya SIM PKB, lalu masuk menggunakan SIM PKB tersebut. Ini saya masuk. Oh, tidak masuk ya. Oke. Sudah masuk di SIM guru belajar SIM PKB. Selanjutnya, Bapak Ibu daftar ke guru belajar asesmen kompetensi minimum ya. Daftar. Oke, lalu pilih jadwalnya. Angkatan 11. Batasnya tanggal 23, lalu klik daftar. Oke, nanti pilih klik ya. Oke ya. Klik ya. Tutup. Oke, nanti tunggu sampai tanggal itu tanggal yang telah tertera di sini ya, tanggal Selasa 23. Oke. Setelah Ibu masuk ke BIMTEK ini di di jadwalnya ya. Nah, nanti tautkan mulai ada tugasnya masing-masing, terus tadi masuk lagi. Oke, masuk lagi. Nah, ini saya tuh sudah selesai ya. Di sini ada beberapa BIMTEK, beberapa modul. Nanti Ibu tinggal baca sendiri di sini. Nanti ada kuisnya sebelum dimulai itu akan ada pretest ya. Berdasarkan dari yang saya pelajari di sini, asesmen kriteria minimal itu pengganti dari ujian nasional. Bedanya, kalau ujian nasional ini setiap akhir angkatan, misalnya kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, biasanya ada UN kan. Nah, kalau asesmen ini dimulai untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kalau di UN itu semua siswa, tapi kalau misalnya di asesmen ini hanya
sampel saja, jadi beberapa anak saja yang mengikuti asesmen ini, tidak semuanya. Nah, di sini Ibu Bapak akan pretest dulu, lalu ada materinya. Terus nanti setelah itu akan nih akan ada intinya ada soal yang harus Ibu Bapak isi. Kalau saya sih di ini ya, ditulis yang penting-pentingnya, lalu nanti ada di sini kan. Menurut Anda apa informasi penting? Nah, nanti saya tulis yang Ibu Bapak pahami dari yang tadi Bapak Ibu baca ya. Nanti virus quiz. Salah. Oke, saya. Asesmen itu berdasarkan saya baca di sini ada dua. Ada asesmen literasi, ada asesmen numeratik ya. Kalau asesmen literasi ini jadi membaca, tidak hanya membaca sih, di situ bisa lintas mata pelajaran IPA, IPS, semua mata pelajaran bisa, tidak hanya bahasa Indonesia. Ada fiksi, ada informatif, ada literasi fiksi dan informatif. Kalau fiksi itu biasanya bentuknya cerita. Dari hal yang saya menarik di sini, ini lihat dari sini Bu. Soalnya itu dalam bentuk cerita. Misalnya diceritakan bahwa ada telur bayi komodo, ratak gitu. Terus ceritanya si komodo ini lahir, terus ternyata banyak orang-orang banyak komodo yang lain selama berapa bulan di sini. Nah, dari gambar ini yang diceritakan kepada anak itu buat buat pertanyaan di sini, berapa bulan telur komodo menetas, berapa bulan di sini tinggal. Nah, soalnya ini ada berapa macam? Ada pilihan ganda komplit bukan ganda komplit. Pilihan ganda kompleks. Jadi bisa memilih lebih dari satu pilihan. Terus ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian. Ya, itu. Ini yang fiksinya. Literasi fiksi. Ini juga fiksi. Ada literasi informasi. Yang mana ya? Ntar dulu. Nah, ini contoh literasi informasi ya. Jadi bukan cerita, berbentuknya ya informasi. Sama di sini juga ya, Bu. Terus ada numerasi di sini, Bu. Sorry. Di sini juga ada literasi numerasi. Jangan lupa ya Ibu Bapak, ini ada soal yang harus dikerjakan dan catatan-catatan yang harus diselesaikan. Nah, ini tahap numerasi ya. Numerasi ini isinya hitung-menghitung. Sama seperti tadi, bentuk soalnya itu adalah PG pilihan ganda komplit. Ada juga menjodohkan, isian singkat, maksudnya terus dan esai.
Di sini ada 4 kategori, 4 tingkatan, yaitu mahir tingkat ada 4 kategori ya di sini. Ada yang interface khusus, ada dasar, cakap, mahir. Di sini ibu bisa baca sendiri, ibu bapak bisa baca sendiri ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.